Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta Rona memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rona. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Rona, Hadir, Bu. Jalul. Hadir, Bu. Oke. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Karena kalau kalian nggak siap, nggak semangat, maka pelajaran yang kita pelajari hari ini, kalian tidak bisa tidak akan semangat, tidak akan bisa memahami pelajaran kita hari ini. Nah, ada yang tahu topik kita? Nah, kegiatan kita pada saat ini, kita akan melihat sebuah video. Setelah melihat video, kita akan Ibu akan menjelaskan ulang tentang materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita apa hari ini, anak-anak? Belum tahu, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang operasi hitung pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Halo? Jadi, pecahan itu yaitu bilangan yang terdiri dua angka, di mana yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama kita akan menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Yang kedua, kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal ataupun sebaliknya dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai macam bentuk pecahan. Untuk itu, kita akan melihat video. Sebentar ya, masih di loading. Baik, Bu.
Sepertinya jaringan kurang mendukung. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar operasi pecahan. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Menjadi hasil akhir, kita teliti dulu apakah Sabar ya, ini jaringannya lemot. simak video berikut ini. Anak-anak, untuk soal yang nomor 1, ini kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya sama, yaitu 5. Kalau penyebutnya sudah sama, Anak-anak, diperhatikan ya videonya. Halo? Bu, iya Bu. Oke. itu artinya kita bisa langsung mengoperasikan. Jadi kita tulis dulu penyebutnya 5, kemudian pembilangnya 2 ditambah 1 sama dengan 3/5. Sebelum menjadi hasil akhir, kita teliti dulu apakah pecahan ini bisa disederhanakan atau tidak. Caranya bagaimana menyederhanakan pecahan? Caranya apakah 3 bisa dibagi dengan bilangan 5 atau 5 bisa dibagi dengan 3. Ternyata ini tidak bisa. Jadi ini sudah pecahan paling sederhana. Nomor 2, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung melakukan operasi hitung. 7 dikurangi 5/9.
2/9. Apakah bisa disederhanakan? Tidak, sudah selesai. Nomor 3, kita lihat dulu penyebutnya. 10 dan 10. Oh, berarti sama penyebutnya. Kita langsung bisa. 6 ditambah 7/10 sama dengan 13/10. Ya, kita lihat dulu. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara merubahnya? Caranya begini. 13 kita pakai porogapet kalau namanya. 13 dibagi 10 dapat berapa ya? Dapat 1, tuliskan di atas. Kemudian 1 kali 10 dikurangkan 3. Cara menulisnya bagaimana? 1 yang di sini ditulis besar, 1. Sisanya ditulis sebagai pembilang dan penyebutnya sama, 1/3. Mager super. Apa-apa jadi nggak bener. Per 10 seperti itu. Yang nomor 4 ini masih sama penyebutnya, langsung kita kurangkan. 12 dikurangi 9, penyebutnya 15. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 12 kurangi 9, 3/15. Apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan sama-sama dibagi 3. Yang pembilang dibagi 3, penyebutnya dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Yang penyebutnya 15 bagi 3 adalah 5. Jadi pecahan sederhananya adalah 1/5. Lanjut, kita nomor 5. Kita lihat dulu penyebutnya. Oh, ternyata berbeda. Yang satunya 2, yang satunya 3. Namun yang pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Dikalikan kemudian dijumlahkan. 2 dikali 1, 2 ditambah 1. Jadinya berapa? 3/2. Ingat, penyebut selalu sama. Kemudian ditambah ini bilangannya sama, 1/3 begitu. Kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Kita mencari KPK. KPK dari berapa? Dari 2 dan dari 3. Ya, KPK itu artinya mencari bilangan yang sama melalui sebuah kelipatan. Sekarang diawali dari 2. Kelipatannya 2 berapa ya? 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Masih banyak lagi. Sedangkan 3, kita mulai dari 3. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Di antara 2 KPK ini, adakah bilangan yang sama? Jelas ada, yaitu 6. Nah, berarti sekarang KPK-nya atau penyebutnya berubah menjadi 6. Sekarang begini, 2 jadi 6 dikali berapa? Dikali 3, berarti pembilangnya kalikan 3. 3 kali 3, 9. Sekarang 3 jadi 6 dikalikan berapa?
Iya, kalikan 2. Berarti di sini adalah 2. Kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan. 9 ditambah 2, 11/6. Ayo, apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Tentu bisa, dirubah menjadi pecahan campuran seperti tadi. Yuk, kita pakai porogapet. 11 dibagi 6. 11 bagi 6 berapa ya? 1. 1 kali 6, 6. Sisa berapa? 5. Yang atas ditulis besar, 1. Yang bawah ditulis di pembilang, penyebutnya sama. Selesai. Yuk, sekarang yang pengurangan. Ingat, kalau ada pecahan campuran, silahkan dirubah menjadi pecahan biasa. Dikalikan, ditambah. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, 9/4 dikurangi 4/6. Nah, ini penyebutnya belum sama loh. Kita cari apa dulu? Cari KPK. KPK dari 4 dan dari 6. Kita mulai dari 4. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kalau 6 itu berapa ya? 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Di antara dua bilangan ini, apakah ada bilangan yang sama yang menjadikan keduanya mempunyai kelipatan yang sama? Iya, ada. Ada 12, ada 12. Berarti penyebutnya berapa? Betul, penyebutnya adalah 12. 4 jadi 12 dikali berapa ya? Dikali 3. 9 kali 3, 27. 6 jadi 12 dikali berapa ya? Dikali 2, berarti 8. Sama dengan 27 kurangi 8 adalah 19/12. Apakah bisa disederhanakan atau dirubah ke pecahan campuran? Tentu bisa. 19, 12. 19 bagi 12, 1. Dikurangkan, sisanya adalah berapa? 7. Berarti 1-nya ditulis besar, 7-nya sebagai pembilang, 12-nya sebagai penyebut. Selesai. Itu yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan melakukan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian tidak perlu melihat penyebutnya. Maksudnya bagaimana? 5/6 dikalikan 4/10. Ya, ini tidak perlu melihat penyebutnya. Jadi kalau perkalian pecahan itu langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, atas kali atas, 5 kali 4, 20. 6 kali 10 sama dengan 60. Ingat, biar mudah apakan anak-anak, dibagi dengan bilangan yang bisa membagi. Misalkan bagi 10 dulu. Kalau atas dibagi 10, otomatis bawahnya juga dibagi 10. 20 bagi 10, 2. 60 bagi 10, 6. Anak-anak, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Yuk, dibagi berapa ini? Dibagi 2. Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti ini sudah yang paling. Oke, anak-anak, kita lanjut nomor 8. Hampir sama seperti nomor 7. Kita ulangi dulu. Ini tidak perlu dilihat penyebutnya. Jadi langsung atas kali atas dan bawah kali bawah. 4 kali 3, 12. 9 kali 6, yaitu berapa? 54. Anak-anak, kalau angkanya terlalu besar, kalian bisa menyederhanakan dengan dibagi 2 dulu. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 6/27. Masih bisa disederhanakan?
kita tunggu dulu ya, jaringannya agak sedikit lelet. Disederhanakan pasti dibagi 3, atas dibagi 3, bawah dibagi 3. 6 bagi 3 2, 27 bagi 3 9. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tidak, berarti ini sudah selesai. Sekarang nomor 9. Ingat, kalau ada pecahan campuran, kita bisa rubah ke pecahan biasa dulu. Kali jumlah. 5 kali 1, 5, ditambah 3, 8 per 5, dikali. Ini kali, ini tambah. 4 kali 1, 4, ditambah 2, 6 per 4. Ya, kemudian langsung atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 6 yaitu 48. Betul begitu? Per 5 kali 4 20. Kalau misalkan kalian belum bisa membagi yang besar, sederhanakan dengan membagi bilangan yang kecil, bagi 2 dulu. Sama dengan 24 per 10. Bagi lagi bisa? Bisa. Bagi 2, bagi 2. Sini ya, 12 per 5. Masih bisa anak-anak? Tidak. Kalau tidak bisa, boleh dijadikan ke pecahan campuran. Yo, sini ya. 12 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 5 10, sisa 2. Yang 2 di atas tulis besar, yang ini sebagai pembilang penyebutnya sama. Begitu. Sekarang yang nomor 10. Sekarang adalah pembagian. Ingat, pembagian itu agak sedikit berbeda dengan perkalian. Yuk, yang ruas depan tulis dulu 4 per 5, begitu. Pembagian pecahan itu berubah menjadi perkalian. Yang ruas belakang dibalik, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, begitu. Kalau sudah seperti ini, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 6 24 per 5 kali 4 40. Mau dibagi berapa? Bagi 2 boleh. 12 per 20. Bagi berapa lagi? Bagi 2, bagi 2. 6 per 10. Bagi lagi bisa anak-anak? Bisa. Bagi 2, bagi 2. 3 per 5. Begitu. Satu lagi, Wika akan memberi contoh nomor 11. 1 3 per 6 dibagi 8 per 12, begitu. Ya, ada pecahan campuran yang harus kita rubah ke pecahan biasa. Kali tambah 6 kali 1 6, ditambah 3 9 per 12, dikali. Ingat, yang belakang dibalik. 12 maaf. Hadirin, balik di bawah. 1 3. Ya, kita lanjut nomor selanjutnya. Apabila ada pecahan campuran, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa kali jumlah. 6 kali 1 6, ditambah kamu kelihatan kayak cowok gitu, nggak cantik. Kalau misalnya aku nggak dapat kerjaan, ya udah berarti emang belum rezeki. ditambah 3 9 per 6. Ingat, bagi menjadi kali.
Kemudian yang belakang itu kita balik 12/8. Mari kita kalikan. 9 kali 12 berapa anak-anak? 108. Per 6 kali 8 berapa anak-anak? 48. Ingat, kalau bilangannya terlalu besar, silahkan dibagi dengan bilangan kecil dulu. Bagi 2, bagi 2. 54 per 24. Bagi 2 lagi. 27 per 12. Bagi berapa ya kira-kira ya? Bagi 3. 9 per 4. Masih bisa? Ya, silahkan dirubah menjadi pecahan campuran. 2, 1 per 4. Begitu. Satu nomor terakhir. 5 per 6 dibagi 1/3 per 9. Seperti ini. Ya. 5 per 6 tulis biasa. Kalau ada seperti ini, ingat ini pembagian berubah menjadi kali. Ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3 per 9. Berapa? Kali tambah. 9 kali 1 9 tambah 3, 12 per 9. Ini harus kita balik menjadi 9 per 12. Oke, langsung kita kalikan. 45 per 72. Dibagi berapa ya? Dibagi 3. 15, 24. Iya. Bagi berapa lagi anak-anak? Dibagi 3. Oke. Ini dapat 5, ini dapat 8. Masih bisa disederhanakan lagi? Sudah selesai. Begitu. Oh, gimana udah nampak? Udah terlihat kah di layar kalian anak-anak? Sudah, Bu. Ya udah. Nah, karena tujuan kita yaitu yang pertama menyederhanakan dan mengurutkan pecahan, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal ataupun sebaliknya, dan melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini operasi hitung pecahan yaitu, coba Rona bacakan apa itu pecahan. Jelas, Bu, tulisannya. Coba fontnya dibesarkan. Gimana? Kurang jelas tulisannya. Mana? Sudah kan? Sudah. Operasi hitung pecahan. Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A atau B dengan B tidak sama dengan 0 karena itu adalah variabel. Jika salah satu A, B tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, maka apapun bentuk persamaannya hasilnya akan tetap 0. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Nah, berarti pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dua angka. Yang pertama yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi ataupun penyebut. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian penyederhanaan dan mengurutkan pecahan. Nah, menyederhanakan berarti menyederhanakan dari pecahan yang belum sederhana, maka kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, menyederhanakan pecahan sudah dipelajari di kelas 4 kan anak-anak? Masih ingat kah? Nah, di sini kita akan coba mengingat kembali. Nah, perhatikan soal nomor 1. Bentuk paling sederhana dari
16 dari 18 per 24, yaitu berikut caranya. Yang pertama, kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak memiliki faktor sekutu. Faktor sekutu itu artinya tidak bisa dibagi kembali. Nah, di sini kita mempunyai angka 18 per 24. Angka 18 per 24 itu bisa dibagi dari faktor yang terkecil, yaitu kita ambil faktor 2, yaitu 18 bagi 2, kita mendapatkan hasil yaitu 9. 24 bagi 2, kita mendapatkan 12. Karena 9 sama dengan Karena 9 per 12 masih bisa dibagi, maka kita sama-sama bagi 3. Karena 9 itu tidak bisa dibagi 2. Nah, 9 bagi 3 yaitu kita mendapatkan 3. 12 bagi 3 kita mendapatkan 4. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 18 per 24 itu kita mendapat 3 per 4. Begitu ya, anak-anak? Ya, Bu. Nah, yang kedua kita mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan, hal pertama yang kita lakukan yaitu memperhatikan penyebut. Nah, penyebutnya yang dimaksud itu bagian mana? Pembilangnya bagian mana? Jadi, pembilangnya itu seperti yang ini ya, anak-anak. Pembilangnya ada 2. Misalnya kita membuat suatu pecahan 2 per Sorry anak-anak, tadi ada sedikit kendala. Iya, Bu, tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud pembilang dan penyebut itu kita dapat melihat di pecahan 2 per 5. Jadi 2 ini kita sebut sebagai pembilang dan 5 kita sebut sebagai penyebut. Nah, contoh yang pertama itu urutkan pecahan berikut ini yang nilainya terkecil. Jadi kita disuruh mengurutkan bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Ada 5 per 5, 3 per 5, 1 per 5, 2 per 5. Karena penyebut kita sudah sama, maka kita hanya mengurutkan pembilangnya saja. Karena yang penting itu adalah penyebutnya harus sama. Nah, jadi pecahan-pecahan tersebut berpenyebut sama seperti yang Ibu bilang tadi. Untuk itu kita harus
mengurutkan dari angka pembilang terkecil sampai dengan angka pembilang yang terbesar. Yang pertama kita akan membuat pecahan 5/5. Pembilangnya yaitu 5. 3/5 pembilangnya yaitu 3. 1/5 pembilangnya yaitu 1. 2/5 pembilangnya yaitu 2. Nah, kemudian kita sudah menyusun seperti ini, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, yang pertama kita bisa melihat pembilangnya di mana yang terkecil. Jadi, pembilang yang terkecil yaitu 1. Berarti di bagian yang ini 1/5. Kita masukkan ke sini. Terus yang kedua yaitu 2/5. Yang ketiga yaitu kita urut dari 3/5 dan yang terakhir yaitu 5/5. Nah, di sini ada latihan ya anak-anak. Pertama kita ketahui pecahannya. Pecahan 1/4, 2/3, 1/2, 3/8 dan 6 dan 2/6. Nah, di sini Ibu kasih tugas, kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, perintahnya itu mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan yang B kita urutkan pecahan dari yang berarti kita urutkan yang terkecil, yang B kita urutkan yang terbesar, berarti yang terbesar ke yang terkecil. Ini pecahannya ya anak-anak, bisa dibuat. Kita coba dulu ya. Halo? Iya, Bu. Tadi kan Iya, kita Bu. sudah belajar tentang mengurutkan. Jadi Ibu minta untuk mengerjakan tugas yang ini ya. Ibu tunggu ya, nanti kirim di grup WA kita. Baik, Bu. Baik, Bu. Jika belum paham bisa ditanyakan kembali. Apakah sudah ada yang selesai? Belum, Bu.
Oke, kita lanjut ya. Tugasnya nanti Ibu tunggu. Baik. Kita bahas sama-sama saja. Jadi yang pertama kita ubah pecahan menjadi penyebutnya sama. Jadi untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Ada yang sama seperti ini? Nah, karena kita harus menyamakan penyebutnya, maka kita sama-sama mencari penyebutnya 24 KPK dari keseluruhannya itu 24 KPK yang sama yaitu 24, maka kita harus mencari KPK dari 1 per KPK dari 4, 3, 2, dan 8. Apakah ada yang sama dengan yang ini? Nanti tugas yang ini kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu kita mengurutkan bentuk pecahan biasa ke desimal ataupun sebaliknya. Mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 ataupun per 1000 atau per 10.000. Begitupun seterusnya. Nah, kita dapat melihat contohnya. Nah, perintahnya ubahlah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000. Yang pertama kita mempunyai pecahan 3 per 5. 3 per 5 itu kita kali dengan 2 supaya kita mendapat penyebutnya 10 per 10. Jadi 3 per 2 itu kita bisa kali 2, hasilnya 6. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita sudah mendapatkan 10 per 10. Maka kita akan membentuk ke bentuk pecahan. Nah, dari mana? Dari mana dapat 0,6? 0,6 itu sama halnya satu angka di belakang koma. Begitupun dengan yang nomor 2. Kalau kita mendapatkan 100, maka angka di belakang koma yaitu mempunyai 2 angka di belakang koma. Dan yang per 100 ini, per 1000, kita mempunyai 3 angka di belakang koma. Dan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, bilangan pecahan desimal memiliki ciri menggunakan 1 tanda koma pada barisan angka-angkanya. Nah, bilangan pecahan desimal itu bilangan pecahan dalam bentuk angka per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di yang ini, per 10, per 100, per 1000, dan per 10.000. Nah, misalnya, sudah dijelaskan ya, 1 angka di belakang koma menunjukkan angka 100. Misalnya 0,7, artinya 7 per 10. Nah, yang kedua, 2 angka di belakang koma menunjukkan angka per 100. Berarti kalau 2 angka di belakang koma, berarti tandanya artinya 100. 0,38 artinya 38 per 100. Begitupun dengan 3 angka di belakang koma menunjukkan angka per 1000. Nah, bisa dilihat contohnya ya anak-anak.
Nah, yang ketiga kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Cara yang digunakan dalam menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut. Nah, yang terpenting itu menyamakan penyebut. Kita perhatikan rumus. A per B ditambah C per D sama dengan A kali D tambah plus minus B kali C per B kali D. Nah, contohnya yaitu 2/3 ditambah 4/5 dikurang 6/15. Untuk itu, karena perintahnya itu kita harus menyamakan penyebut. Berarti kita masuk seperti rumus yang di atas ya. 2 dikali dengan 5 ditambah 3, ini sebenarnya 4. Nah, nanti bisa dilihat ya anak-anak. Nah, untuk itu kita masuk ke contoh yang kedua. 1/2 dikurang, tadinya kan kita masuk ke penjumlahan. Jadi yang kedua, pertama itu kita masuk ke pengurangan. Caranya juga sama dengan penjumlahan yang pertama. Harus sesuai dengan rumus. Nah, perkalian pecahan. Operasi hitung kedua adalah perkalian. Perkalian pecahannya itu kita langsung tidak ada pengubahan tempat ataupun penyilangan. Kita langsung A kali C, B kali D. Maka kita mendapatkan hasil yang ini. Bisa dipelajari ya. Pembagian pecahan. Nah, jika pembagian pecahan yang pertama, kita harus membentuk pembagian menjadi perkalian supaya kita mudah mengucapkan suatu bilangan. Seperti berikut ini. A per B bagi C per D sama dengan A kali A per B kali. Jadi, kalau pembagian itu yang D kita putar balik jadi ke bagian C. Jadi di sini A per B kali D per C. Jadi caranya seperti di bagian perkalian ya. Nah, untuk tugasnya Ibu akan kirim ke grup WA kita. Kalau belum jelas, nanti ditanya ke grup WA kita ya, anak-anak. Halo? Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita itu, pertama kita berdasarkan pembahasan kita mengenai operasi hitung pecahan, kita dapat menyederhanakan, kita dapat mengurutkan pecahan, mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya, serta melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, seperti ada pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, Ibu anjurkan sebelum kita menutup kelas kita pada pagi hari ini, setelah kita menutup pembelajaran kita, Ibu harap kalian dapat mengulang pembelajaran ini supaya bisa membuat tugas. Nah,
membuat tugas yang Ibu berikan. Jika belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Ibu, supaya kita bisa menyelesaikannya sama-sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat, menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya anak-anak. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya minta Jalu memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, Bu. Oke, Jalu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Nanti ingatkan ya, Ibu akan kirim tugasnya di grup WA kita. Baik, Bu. Oke, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Siang, Bu. Siang, Bu.